Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Barabas sepertinya sedang luput dari permenungan kita. Di dalam kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang kita rayakan pada hari Jumat Agung ini, tanggal 9 April tahun 2020, Barabas masih menjadi tokoh yang terlupakan dalam permenungan dan refleksi kita. Barabas bisa menjadi hanya figur pelengkap dari perjalanan derita dan wafat Yesus, dan memang sebenarnya demikian. Barabas bukan puncak refleksi kita dalam iman kita akan korban Yesus di atas kayu salib. Walau tidak penting, Barabas penjahat yang dipekikkan kelayak ramai agar dibebaskan, dan Yesuslah yang harus disalibkan, sedang mengungkapkan ketidaksadaran nurani dan akal sehat kita bahwa justru karena kebarabasan kitalah maka Yesus harus menempuh jalan salib, derita, dan wafat di atas kayu salib. Pertanyaannya adalah, siapa itu Barabas sampai ia harus dikait-kaitkan dengan diri kita? Barabas adalah seorang penjahat yang ditangkap bersama-sama dengan Yesus, namun oleh kelayak ramai. Penjahat itulah yang harus dibebaskan ketimbang Yesus yang melakukan kebenaran seumur hidupnya. Yesaya mengatakan, ia ditikam karena kejahatan kita. Ia ditikam karena kebarabasan kita, di mana kita tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yesaya mau menegaskan bahwa kita hidup dalam arus kejahatan yang begitu deras, sehingga kita tidak mampu menyelamatkan kebenaran yang terseret jauh dari nurani dan akal sehat kita. Yesus, tokoh kebenaran itu, harus menanggung siksaan yang berat, penghinaan yang bertubi-tubi karena ketaksadaran kita. Itulah jalan yang harus ditempuh oleh Tuhan yang diramalkan Yesaya. Namun penjahat yang menyeret Tuhan atau kebenaran dalam korban ini, menurut Yesus, adalah lebih baik jika ia tidak pernah dilahirkan. Saudara-saudari yang terkasih, sadar atau tidak, kita sedang hidup dan bertumbuh dalam suatu tatanan dunia di mana kebenaran dan cinta kasih Allah tidak lagi tampan dan tidak memiliki semarak yang menarik hati untuk diterima, dijalani, dan dihidupi. Bagi kita, Barabas, yaitu kejahatan pengkhianatan Yudas, kejahatan penyangkalan Petrus, air mata buaya wanita-wanita yang menangis Yesus dalam perjalanan salib, jauh lebih tampan diterima dan dijalani. Alasan ketampanan kejahatan lebih memukau kita adalah agar kita tetap menjalin hubungan dengan kaisar kuasa duniawi itu, agar kita tetap melakukan praktek-praktek kemunafikan dalam iman, berdosa dalam damai tanpa kritik sosial, agar wibawa bolong kerohanian kita tetap terjaga rapi. Saudara-saudariku, ingatlah bahwa Barabas, walau tidak penting dalam drama penyaliban Yesus, namun karena demi dialah, maka Yesus kebenaran Allah itu yang harus dikorbankan. Walaupun ia bukan tokoh sentral dalam kisah sengsara dan wafat Tuhan, namun karena ketampanannya menutupi kesederhanaan jalan Tuhan, maka kita sesat.
Kita lupa diri bahwa karena kitalah, maka Yesus rela menderita dan wafat. Dosa dan kejahatan kitalah yang ditanggungnya. Yesus, ampunilah aku dan ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja.